Kita pulang ke rumah nenek di kampung. Diana tersenyum getir menatap dua pasang bola mata bocah di hadapannya. Kilat kesedihan terpancar jelas di matanya, membuat dia menghela nafas pelan. Sebisa mungkin ia menahan gemuruh di hatinya. Dia amat tahu luka batin yang kini dirasakan mamanya. Ia pun sebenarnya juga sama terluka. Harapannya untuk bisa bersatu bersama bapaknya musnah sudah. Benar adanya desas-desus yang sering ia dengar dari tetangga. Secantik dan semenarik apapun istri tua, pasti seorang suami akan pilih istri muda. Iya, pelakor memang meresahkan. Meskipun dia sudah berusaha untuk menerima madu mamanya, tapi begitu melihat sikap wanita selingkuhan bapaknya itu, ia jadi sangat membencinya. Suara di luar mulai tenang. Teriakan tak lagi terdengar, pun suara bapaknya. Dia, tolong bantu adikmu berbenah, Kak. Mama mau siap-siap. Tita Diana yang hanya dibalas anggukan dengan dia. Ayo dek, ucap dia sembari menarik pelan tangan adiknya masuk ke dalam kamar. Diana memandangi dua botol kecil minyak yang sengaja ia simpan dalam lemari. Meraih kedua benda itu dan memasukkannya ke dalam tas bersama pakaian, serta uang dan emas yang selama ini ia simpan. Ia menghela nafas dalam, memandangi kamar yang baru saja direnovasinya. Denyut nadinya terasa semakin cepat, seiring deru nafasnya yang tak beraturan. Sesak, wanita itu terluka batin, teramat dalam. Ia sempat melempar foto pernikahan yang mengingatkannya pada sosok Damar, suaminya. Gara-gara kelakuan lelaki bajingan itu, kini Diana harus menanggung susah seumur hidup. Ia harus menjadi kuyang dan tak tahu cara melepas ilmu setan yang kini mengikat erat jiwa juga tubuhnya. Diana meluruh di lantai, tangisnya pecah dan jiwanya luluh lantak. Bukan cuma dirinya yang ia pikirkan, kedua anaknya dan orang tua pasti akan ikut menanggung semua kesusahannya. Mama kenapa nangis? Langkah kecil kaki Dila terasa mengentak, membuyarkan lamunan Diana. Wanita cantik itu menengadah, sembari mengusap sisa air matanya di pipi dan di sela mata. Oh, Mama kelilipan nak. Sudah siap kalian? Senyum terpaksa terulas di bibir pucat Diana. Rasa haus tak terkira yang sedari tadi menggerogoti kerongkongannya, yang tak jua sirna. Diana berusaha menepis itu semua. Ia harus terlihat sehat dan baik-baik saja, agar kedua anaknya tak curiga. Mak, Mama baik-baik saja. Tukas dia saat melihat wajah mamanya yang pucat. Iya nak, kita naik bis aja ya nak. Kalian udah siap kan? Tanya Diana. Kedua anaknya mengangguk berbarengan. Rumah dan mobil bagaimana mak? Untuk beberapa detik Diana bergeming, berpikir. Biarkan saja dulu. Suatu saat kamu akan pulang dan bisa menikmati ini kembali dia. Jawab Diana pasti. Gadis itu hanya terdiam dan mengikuti langkah mamanya yang menuntun adiknya keluar dari rumah. Dia sempat melihat mamanya terdiam dan menghela nafas dalam ketika mengunci pintu depan rumah mereka. Mak, kita nggak kasih tahu bapak. Dila nyeletuk, tapi Diana hanya menggeleng. Bapakmu sudah punya tante Saras. Dia nggak butuh kita. Jawab Diana datar. Dia sempat renyak mendengar jawaban mamanya. Namun, ia segera sadar karena wajar mamanya itu kecewa pada perlakuan bapaknya yang lebih mementingkan istri mudanya dibanding mereka semua, anak dan istrinya. Terdengar bunyi telepon. Diana mengacukan deringan handphonenya. Sebenarnya dia kepo, tapi demi menjaga perasaan mamanya yang sedang galau, gadis itu memilih diam. Menggunakan ojek online, Diana dan kedua putrinya pergi menuju terminal. Beberapa kali dia sempat melihat mamanya mengusap bawah matanya.
Dia amat mengerti perasaan yang berkecamuk pada wanita yang telah melahirkannya itu. Batin dia pun tersiksa. Entah kenapa hatinya berkata, jika kebersamaan mereka tidaklah lama. Meski dia berusaha menepis semua kata hatinya, tetap saja perasaan Gunda itu berkecamuk kian dahsyat. Sesampainya di terminal, Diana dan kedua anaknya turun berbarengan. Ia kemudian menuju ke loket dan membeli 3 tiket yang sama untuk satu tujuan, Jawa Tengah. Ia akan kembali ke tanah kelahirannya. Selama ini Diana memendam rindu pada kedua orang tuanya. Sudah 7 tahun ia tak pulang, hanya bertanya kabar dan mengirim uang. Itu pun tanpa sepengetahuan suaminya. Diana harus pandai membagi hasil jualannya. Meski menunggu cukup lama, Diana berusaha selalu riang demi kedua anaknya. Meski sesekali meringis karena rasa hausnya tak kunjung sirna. Dia yang memperhatikan tingkah laku mamanya semakin gusar. Ia amat mengerti saat ini mamanya sedang kesakitan. Apa ini hubungannya dengan ilmu hitam yang dianut mamanya? Waktu keberangkatan akhirnya tiba. Dila yang tak tahu apa-apa tampak senang ketika naik dan masuk ke dalam kendaraan besar yang memuat banyak orang itu. "Tayo!" teriaknya. Dia hanya tersenyum simpul mendengar ucapan adiknya. Sementara Diana nampak semakin susah payah dan gelisah. Berulang kali ia meneguk air dalam botol mineralnya, tapi rasa haus kian menyerangnya. Saat ia sudah berada dalam bis, tiba-tiba ia merasa lehernya seperti tersayat-sayat. Rasa sakit yang teramat sangat ia rasakan saat ini juga. Apalagi tak jauh dari tempatnya duduk, tercium wangi darah yang semerbak. Ia amat ingin sekali menghisap dan menikmati darah amis yang bukan hanya karena ibu hamil, tapi bau darah menstruasi. Namun, itu tak ia lakukan karena sudah berjanji. Ia tak akan mau menjadi kuyang lagi. Perjanjian iblis itu harus segera ia akhiri. Berulang kali Diana mencengram lehernya yang terasa sakit. Dia yang sejak tadi memperhatikan sikap mamanya merasa curiga. Ia kemudian mendekatkan bibirnya pada telinga Diana. "Mama pasti kehausan gara-gara belum dapat mangsa kan, Mak?" bisiknya. "Iya, tapi dia jangan takut. Sebisa mungkin Mama akan melepas semua ini demi dia dan juga Dila," balasnya. Dia tersenyum lebar mendengar ucapan mamanya. "Bener ya, Mak? Dia tak mengapa hidup miskin. Yang penting kita bisa hidup bahagia seperti dulu, Mak." Dia memeluk tubuh mamanya. Ada yang mendesak keluar di sudut matanya. Matanya berkaca-kaca. Rasa hangat itu mengalir ke seluruh bagian tubuhnya. Haru dan bahagia hingga membuat dadanya sesak menahan semua rasa. Diana tak pelak ikut terhanyut dalam suasana haru yang kian terasa. Pipinya pun banjir dengan air mata yang meluruh tanpa ampun. Ia tak menyangka gadis kecilnya kini sudah beranjak dewasa, sudah bisa membedakan apa yang baik dan buruk untuknya. Rasa bersalah kian menyergap jiwanya. Bagaimana bisa ia terjerumus pada perbuatan buruk dan bersekutu dengan iblis seperti ini? Hanya karena terasuki bisikan setan yang ingin membalas dendam pada perebut suaminya. "Mama, Kakak." Tangan mungil Dila menarik ujung pakaian kedua wanita yang kini sedang terseduh. Gadis cilik itu bingung apa yang membuat kedua orang di sampingnya itu berurai air mata. Diana menyeka sisa air matanya. Ia tersadar jika Dila ada di antara mereka. Dan gadis kecilnya itu tentu tak mengerti apa yang kini ia alami. "Gak apa-apa, Nak. Mama cuma kelilipan," bohongnya. Senyum disunggingkan agar Dila tak curiga. "Kakak juga, Mak." Dila melempar pandangannya ke arah dia yang juga sibuk menyeka air matanya. Gadis berparas sayu itu mengangguk. Diana kemudian menarik Dila untuk duduk di pangkuannya, mengajaknya berbincang
sembari menikmati pemandangan indah yang terhampar di sepanjang jalan. Ia ingin memulai hidupnya, hidup baru, dan terlepas dari semua jeratan cinta, dan juga setan. Damar mondar-mandir di depan pintu UGD. Sejak semalam Saras merintih kesakitan. Entah apa yang terjadi dengan perutnya. Hingga tengah malam istri mudanya itu mengeluarkan banyak darah. Bukannya berdoa dan beristighfar, wanita yang usianya terpaut jauh dari dirinya itu menceracau dan mengumpati Diana, istri tuanya, yang disinyalir menjadi penyebab semua rasa sakitnya. Diana dituduh melayangkan santet karena ia menjadi penyebab terusirnya Diana dari kediamannya. "Ini semua pasti ulah istri tuamu itu. Dasar kuyang," umpatnya di sela isak tangis menahan sakitnya. Damar tak kuasa membungkam mulutnya. Berulang kali ia membela istri tuanya. "Tak mungkin Diana sejahat itu. Kau yang terlalu berpikiran buruk hingga menuduhnya sebagai kuyang. Apa buktimu?" "Aku melihatnya secara langsung. Makhluk mengerikan itu melayang lepas di atas kepalaku sebelum ia menyedot habis darah bayiku." Tangisnya semakin tumpah ruah. Sesekali ia meringis dan menekan perutnya. Sungguh Saras berada dalam kesakitan. "Pandailah kau berbohong, Saras. Niatmu hanya ingin menyingkirkan keluargaku, kan? Jujur aku menyesal sudah menikah denganmu. Padahal ku tahu aku sangat cinta mereka, keluargaku." Damar terhanyut pada nestapa. Ia melangkah mundur dan menggigit bibirnya. Tangisnya pecah, bertepatan dengan tubuhnya yang lunglai dan jatuh di lantai. Kau sialan!" Saras melempar vas bunga yang hampir saja mengenai kepala Damar. Lelaki itu terdiam di tempat, tandak melawan. Saat ini ia hanya kepikiran tentang nasib orang-orang yang ia cinta. Damar tak tahu kemana perginya Diana, juga anak-anaknya. Serpihan kaca dari vas beberapa mengenai wajahnya, hingga membuat luka tepat di keningnya. Walau sedikit, darah tetap mengalir. Damar masih bergeming. Rasa perih di keningnya tak sebanding dengan luka menganga di hatinya. Sakit." Bertepatan dengan kumandang adzan terdengar mendayu di masjid. Suara jeritan Saras terdengar amat menyayat hati. Wanita bertubuh molek itu terguling-guling di ranjangnya. Kedua kakinya menekuk, seolah menahan sakit yang teramat sangat. Daster kuningnya tersibak begitu saja. Damar yang saat itu bangkit, menganga melihat darah yang mengalir di antara kedua paha putih mulusnya. Lolongan kesakitan membuat Saras seperti orang gila. Umpatan demi umpatan keluar dari bibir seksinya. "Ayo, sekarang juga kita ke rumah sakit, Ras." Damar dengan cekatan mengangkat tubuh lemah yang masih meraung kesakitan. Saras mengalungkan tangannya di leher suaminya. "Ini pasti ulah Diana. Dia ingin menjadikanku tumbal." "Hus, sudah. Sakit-sakit begini masih bisa ngomongin orang." Damar begitu cepat membawa Saras yang kini sudah berada di samping motornya. Sembari terduduk, Saras masih memegangi perutnya. Rintihan kian keras, hingga membuat Damar dilanda kepanikan. Motor yang semula melaju pelan bergerak kian kencang. Beberapa kali mengalami hentakan, hingga membuat Saras meraung kesakitan. Setengah jam perjalanan menuju rumah sakit, bagai jalan ke neraka yang dirasakan Saras. Sakit, panas, dan perih bercampur aduk dalam perutnya, membuat istri muda Damar itu tak henti mengucap sumpah serapah. Kuping Damar yang rasanya amat panas mendengar ocehan Saras yang di luar batas. Malah, sesekali dengan sengaja ia melewati jalanan berlubang, membuat wanita di belakangnya itu terpekik dan melupakan sejenak rasa dendamnya. Begitu tiba di rumah sakit, Damar dengan bantuan perawat membawa Saras menggunakan kursi roda. Ia lalu dibawa masuk ke ruangan, dan Damar disuruh menunggu di luar. Tak berselang lama dokter keluar dan mengajak Damar masuk ke ruangannya.
Dokter dengan wajah yang tak biasa menatapnya tajam. Istri Bapak mengalami kanker rahim. Kemungkinan karena melahirkan kemarin tidak begitu bersih. Masih ada yang tertinggal, dan itu menyebabkan infeksi yang berubah menjadi kanker. Ucapan dokter barusan membuat wajah Damar menjadi pias. Kanker? Iya, Pak. Dan kankernya sudah mulai menyebar ke bagian lain. Kalau tidak ditangani, takutnya istri Bapak tidak bisa tertolong, ungkap Pak Dokter. Jadi, saya harus bagaimana, Dok? Ucap Damar dengan wajah memelas. Harus segera dioperasi, apalagi sudah terjadi pendarahan seperti ini. Biayanya, Dok? Apa Bapak punya BPJS? Damar menggeleng. Dia punya, tapi Saras tidak. Perusahaan tempatnya bekerja hanya mau menanggung BPJS untuk dirinya dan istri sah, juga kedua anaknya. Sedangkan Saras tak masuk hitungan. Kalau begitu, Bapak harus bayar 15 juta. 15 juta? Langit berwarna jingga, dengan angin sepoi-sepoi menerpa rambut panjang dua bocah yang saling menautkan genggaman tangan. Rasa haus kian menerpa kerongkongan Diana. Seolah berada di gurun kering, padahal ia berada di bawah kaki bukit pegunungan yang asri dan berhawa sejuk. Dua kakak beradik itu berlarian kecil menuju sebuah gubuk kayu yang masih nampak kokoh. Sebelum masuk, Diana menghela nafas dalam, menatap nanar gubuk kayu yang belum sempat ia renovasi. Hatinya berada dalam kebimbangan. Ia ingin rumah maknya seindah rumahnya di kota, tapi ia tak ingin persekutuannya dengan iblis membawa kemalangan bagi keluarganya. Cukup dia saja, orang lain jangan. Hatinya saat ini berdegup kencang tak karuan. Rasa haus yang menderanya, ia tahu itu adalah dampak dari tak menuruti jiwa kuyang yang berada dalam tubuhnya. Ia hanya ingin menepati janji pada anaknya, ia tak akan kembali bersekutu dengan iblis. Walau ia tahu konsekuensi yang harus ia dapatkan. Semua yang bersekutu dengan iblis pastilah akan menuai karmanya, termasuk ia. Ayo mak, cepat. Suara Dila terdengar menggema dan menyadarkan Diana. Diana tersenyum simpul sembari melangkah mendekati kedua anaknya yang tampak sudah lelah dan gak sabaran. Tok tok tok. Tangan Diana mengepal dan berulang kali mengentaknya di pintu kayu hingga terdengar suara kaki yang diseret dari dalam. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Siapa? Seraut wajah tua keriput menyembul dari balik pintu, menatap dengan mata yang melebar, seolah tak percaya apa yang kini ada di hadapannya. Emak. Dia mengebur ke pelukan emaknya, dan tangisnya pecah saat itu juga. Diana, ya Allah, emak kangen nak. Wanita tua renta itu pun tak mampu menahan rasa sedih di hatinya. Sudut matanya menghangat, dan jantungnya berdebar kencang. Nenek. Lirih bocah kecil yang saat itu menatapnya sendu. Emak dan Diana saling menatap, dan kemudian menjatuhkan pandangannya pada Dila, bocah kecil di samping Diana. Ini Dila, anakmu yang kecil. Mata sendu itu memindai tatapannya ke arah Diana, yang seketika mengangguk. Diana pun mendekat, begitu juga Dila. Mereka bergantian mencium telapak tangan nenek, yang sudah lama tak berjumpa. Ayo masuk, kalian pasti amat lelah. Emak menepi dan menyuruh mereka masuk. Udara di luar terasa semakin dingin, dan langit mulai menggelap, diiringi sayup-sayup suara azan maghrib di kejauhan. Emak bikinin teh ya, kalian pasti haus dan capek. Ucap emak seraya melangkah terseok-seok menuju dapur. Kaki kirinya ia seret, seolah mati sebelah. Emak, kenapa kaki emak?
Diana yang sejak tadi memperhatikan cara emaknya berjalan tak mampu menahan rasa untuk bertanya. Emak berhenti dan berbalik, menatap sayu ke arah Diana. Emak udah 1 tahun ini kena stroke. Waktu pertama kena, bagian sebelah kiri mati rasa dan tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah, saat ini tangan emak sudah bisa, tinggal kaki saja. Senyum getir ia layangkan dan kembali melangkah ke dapur. Hati Diana terenyuh mendengar ucapan wanita yang ia sayang. Kenapa selama ini emaknya berbohong? Setiap ditanya kabar, emak bilang baik-baik saja. Dia, Mama mau bantuin nenek dulu ya. Kalian tunggu di sini. Tita Diana. Kedua anaknya mengangguk dan memainkan kembali gadget yang tadi mereka genggam. Diana bangkit dan mengejar langkah emaknya menuju dapur. Dapur kayu yang masih amat sederhana. Kepulan asap dari bara kayu yang belum mati sempurna sempat membuat nafas Diana sesak dan terbatuk. Rasa haus kembali merajai kerongkongannya. Diana tanpa permisi lantas mengambil gelas dan menuang air dari dalam kendi yang ia tahu air matang. Rumah ini masih sama seperti saat ia tinggalkan 17 tahun lalu. Jadi ia amat hafal semua yang ada di sana. 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas telah tuntas. Tapi rasa haus tak kunjung reda. Uma yang menatap hanya bisa tercengang. Astagfirullah, minum baca bismillah biar gak kayak orang kesetanan. Seloroh emaknya yang membuat Diana tersenyum, salah tingkah. Abah mana, Mak? Tanya Diana mengalihkan pembicaraan. Bentar lagi Abah pulang. Ia dari sore ngajar ngaji di masjid. Jawab Uma sembari berbalik dan menuang air panas dan bubuk teh di gelas. Abah ngajar ngaji? Sejak kapan? Tanya Diana penuh selidik. Setaunya abahnya adalah preman desa yang amat susah jika disuruh pergi ke masjid, apalagi untuk mengajar ngaji. Waktu yang merubah semuanya, Nak. Apalagi kalian jarang berkunjung. Kita sudah cukup makan saja, sudah alhamdulillah. Hidayah datang menyentuh hati abahmu. Mendengar kalian sehat itu sudah jadi obat rindu untuk kami di sini. Apalagi yang ingin kami cari. Dek. Hati Diana remuk redam, seolah dihantam batu besar yang seketika mematikan. Ucapan emak seketika menyadarkannya. Terlalu sibuk dengan dunia dan suami brengseknya. Ia lupa jika ada tubuh tua yang menunggunya penuh cinta. Sudut matanya tiba-tiba menghangat. Nafasnya kembali sesak dan kerongkongannya tercekat. Sekuat tenaga ia menutup mulutnya agar emak tak mendengar risakannya. Terdengar bunyi sendok aluminium yang beradu dengan gelas, menjadi irama tersendiri di tengah kesepian yang menerkam. Oh iya, suamimu mana? Kenapa ia tak ikut bersama kalian? Diana terdiam, sembari menghapus air matanya. Ia berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjawab pertanyaan emak. Damar bersama istri mudanya, Mak. Beberapa detik emak bergeming. Detik berikutnya wajah penuh kerutan itu menoleh dengan alis yang terpaut dan sorot mata tajam Mbak Elang. Damar menikah lagi. Terus hubungan kalian? Kami akan segera bercerai. Jawab Diana tanpa ragu. Ma yang mendengar hanya bisa menghela nafas dalam. Nanti kita lanjutkan ceritanya. Sekarang kamu bersih-bersih, terus sholat. Ma yang akan membawa ini pada kedua anakmu. Tapi Mak, jangan bantah. Sholat diutamakan. Jangan gara-gara sedih kewajiban pada ilahi kamu tinggalkan. Diana menunduk dan mengangguk. Kata-kata maknya begitu menusuk di hati Diana, bak dihujam sembilu. Diana bergegas menuju padasan di belakang rumahnya. Tangannya bergetar saat membuka penyumbat padasan. Air mengalir deras, membasahi telapak tangan dan pergelangan. Rasa sejuk yang tak terkira Diana rasakan. Ia sudah lupa. Entah berapa lama ia tak pernah merasakan sejuknya air wudhu yang membasahi tubuh.
Jangankan berwudu, mengucap bismillah pun, ia sudah tak pernah. Lidahnya terasa keluh untuk menyebut asma Allah. Ia sempat menarik tangannya, mengingat doa wudu yang sudah lama ditinggalkannya. Bismillah. Sakit. Diana tertunduk dengan air yang masih mengalir di hadapannya. Ia meluruh ke lantai semen sembari menekan lehernya yang terasa seperti tersayat-sayat silet, perih dan sakit. Rasa panas menjalari tubuhnya. Diana. Sampai di sini dulu ceritanya, nantikan cerita kelanjutannya. Sekian dari saya.